Halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, di wawancara eksklusif kita kali ini kita akan lagi-lagi membahas mengenai COVID. Nah yang akan kita bahas hari ini adalah mutasi dari SARS-CoV-2 yang merupakan penyebab dari COVID-19 ini. Nah, untuk membahas mengenai mutasi dari SARS-CoV-2 ini, kita sudah bersama dengan Dr. Iswandi Darwis dari Rumah Sakit Abdul Muluk. Nah, selain akan membahas mengenai mutasi dari SARS-CoV-2 ini, Dr. Darwis juga akan berbagi pengalamannya sebagai penyintas COVID-19 ini. Nah, kita sudah terhubung dengan dokternya. Halo, Dok. Halo, Iya, apa kabar, Dok? baik, alhamdulillah sehat. Iya, lagi di mana, Dok? Lagi di rumah. Oh, lagi isolasi, Dok ya. Iya, bisa minta waktunya sebentar ya, Dok ya? Ya, boleh. Iya. Nah, Dok, kita sekarang ini akan membahas mengenai yang lagi agak heboh ya, Dok ya, mutasi SARS-CoV-2. Ini lagi banyak dibicarakan sekarang ini, Dok. Nah, Ya. sebenarnya, Dok ya, mutasi dari SARS-CoV-2 itu gimana ya, Dok ya? Baik, jadi sebelumnya terima kasih buat Tribun Network, Tribun Lampung yang sudah mengundang saya di sini. Kita harus tahu dulu ya virus SARS-CoV itu apa. Jadi virus SARS-CoV itu adalah suatu virus yang menjadi penyebab penyakit COVID-19. Jadi COVID-19 itu nama penyakit, bukan virus ya. Jadi kalau ada nyanyian virus COVID-19 itu salah. Adanya penyakit COVID-19. Penyebabnya adalah virus SARS-CoV-2. SARS itu Severe Acute Respiratory Syndrome. CoV itu coronavirus 2. Ada coronavirus 1, ada 2. Nah, yang 2 ini yang baru. Makanya disebut novel coronavirus. Nah, karena ini adalah suatu virus, ya, virus itu disebut benda hidup, bisa juga disebut benda mati. Kalau benda hidup itu cirinya dia memperbanyak diri, bermetabolisme namanya. Hidup dia tuh, kalau dia mati, kalau dia di tempat yang tempat yang tidak memungkinkan dia tuh hidup. Nah, dia akan mengkristal, dia akan dorman, dia tuh bisa juga mati. Makanya disebut benda mati juga. Nah, karena dia ini virus itu merupakan makhluk hidup yang sangat sederhana sekali, terdiri dari DNA atau RNA kemudian dilingkupi suatu kapsul. Dia itu mudah sekali bermutasi. Jadi DNA itu ada 2 untai namanya DNA, ada 1 untai namanya RNA. Nah, virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus RNA, yang mana dia itu 1 untai. Nah, ketika ada perubahan untaian tersebut, ya bisa terdiri dari basa-basa nitrogen namanya itu. Ketika ada perubahan di basa nitrogen tersebut, itu akan merubah susunan di dalam tubuh dia, gitu. Nah, kalau disebut sebagai mutasi SARS-CoV-2 adalah ketika terjadi perubahan dalam susunan basa nitrogen tersebut, sehingga merubah susunan tubuh dia. Nah, sedangkan tubuh kita ini dilengkapi oleh sistem pertahanan tubuh. Jadi ketika ada kuman masuk, tubuh kita mengenali. Nah, pada proses pengenalan tersebut, tubuh kita akan terjadi proses radang, menyebabkan demam, menyebabkan nyeri, nggak enak badan, gitu ya. Kemudian bisa sesak napas ketika paru-parunya radang. Nah, sambil ada gejala seperti itu, tubuh kita itu sebetulnya menghasilkan antibodi, ya. Nah, makanya ada namanya kekebalan. Tubuh kita ini bakal kebal nanti ketika infeksi ini sudah terjadi nih pada hari Senin, Selasa sampai dengan 14 hari. Nah, muncullah kekebalan dalam tubuh kita yang spesifik untuk virus yang masuk dalam tubuh penderita. Itu namanya adalah kekebalan yang dapatan karena ada masuk dalam tubuh. Kan pernah dengar ya virus infeksi varicella cacar air itu 1 kali seumur hidup, gitu. Bisa 1 kali kena, nggak bakal kena lagi karena tubuh kita menghasilkan antibodi. Nah, tapi ada kemungkinan
infeksi berulang ketika masuk infeksi dengan struktur yang berbeda. Jadi virus SARS-CoV-2 misalnya masuk dalam tubuh saya nih, saya derna, saya masukkan antibodi. Ya, suatu pasien yang terkena SARS-CoV-2 sakit COVID-19, kemudian dia membentuk pertahanan tubuh, sembuh ya. Nah, ketika kuman yang sama masuk, tubuh si penderita ini sudah kebal. Nah, ketika dia kebal, dia tidak akan terkena lagi. Nah, kalau misalnya terjadi suatu mutasi dari DNA tersebut, dari susunan genetik si virus ini, dia akan merubah tubuhnya sehingga tubuh kita tidak mengenali lagi, gitu. Jadi seperti strain yang berbeda, jadi jenis yang berbeda masuk ke dalam tubuh kita. Nah, tubuh kita akan terjadi proses infeksi lagi. Antibodi kekebalan yang kemarin yang dihasilkan dari virus SARS-CoV-2 yang awal itu tidak bisa mengenali virus yang baru ini. Seharusnya tidak kena infeksi gitu. Ya, kalau mutasi itu seperti itu, sehingga struktur tubuh si virus ini berubah gitu. Nah, ketika dia berubah, reseptornya berubah, kemudian daya tularnya mungkin berubah, kemudian respon terhadap terhadap terapi juga bisa berubah. Ini kita bisa tidak prediksi dan butuh penelitian lebih lanjut gitu. Itu namanya mutasi. Nggak cuma SARS-CoV-2 aja kok, banyak virus yang bermutasi. Bermutasi contohnya adalah avian influenza. Awalnya kan dia kena cuma dari hewan ke hewan gitu ya. Terus kok bisa dari hewan ke manusia? Nah, yang bahaya adalah manusia ke manusia. Itu karena dia bermutasi. Gitu. Iya. Nah, ini mutasinya dari SARS-CoV-2 itu apa yang belakangan ini dibilang orang itu adalah COVID baru gitu ya, Dok ya? Sebenarnya sama ya, tetapi beda strain aja. Gejalanya sama, tetapi mungkin ada perbedaan gejala tergantung dari manusia yang terkena gitu. Tergantung manusia yang terkena. Nah, kayak saya cerita gejala saya. Jadi pada tanggal 7, badan saya sudah nggak enak 7 Desember, 8 Desember itu malam sudah mulai demam, ya. Tanggal 7 itu sudah demam tinggi ya. Kemudian tanggal 8 saya swab, badannya nggak enak, nyeri tenggorokan, agak mencret, hilang penciuman gitu ya, agak kurang bisa mencium bau-bau tertentu. Tanggal 8 saya swab, ternyata malamnya positif. Kemudian saya isolasi. Alhamdulillah gejalanya sih ringan ya, 7 hari di rumah sakit. Respon tubuh manusia itu berbeda-beda. Di dalam tubuh saya, si COVID ini, si SARS-CoV-2 ini, menimbulkan reaksi radang yang ringan. Nah, berbeda dengan orang lain. Mungkin dia ini usianya tua, memiliki penyakit tertentu, diabetes, hipertensi. Nah, menyebabkan responnya berbeda. Gitu. Yang ditakutkan seperti ini, banyak orang berpendapat, COVID cuma gini doang. Terus ngomong-ngomong kayaknya nggak apa-apa kok COVID segini. Nah, itu lagi kalau kena gejala ringan. Gimana kalau gejalanya sedang, ada radang di paru? Gimana kalau gejalanya berat? Sudah terjadi penurunan kadar oksigen di dalam tubuh. Gimana kalau misalnya gejala kritis, di mana udah nggak sadar, tekanan darah turun, ya. Nah, kita tidak tahu. Karena COVID ini, kalau dilihat dari distribusinya, yang ringan tuh, yang gejala-gejala ringan tanpa gejala, itu 80%. Sedang itu 10%-an, berat itu bisa sampai dengan 5%, kritis 0 sampai dengan 2%. Itu persentase. Jadi dari 100 orang, 2 orang yang berat. Dari 100 orang, 80 yang ringan. Nah, takdir menyatakan siapa nih? Kamu kena ringan apa berat? Nah, jangan bilang, nggak berbahaya kok. Itu ngedengar dari orang yang terkena ringan. Coba kalau misalnya ngedengar cerita dari orang yang terkena gejala berat. Alhamdulillah, saya gejala ringan, sehingga bisa isolasi lanjutan di rumah gitu. Jadi jangan dianggap enteng. Kalau saya berpikir saya kena, alhamdulillah ringan nih, jangan sampai kena lagi. Terus jangan melihat tiap orang, dia aja ringan, saya ringan juga, belum tentu. Karena masing-masing orang itu memiliki karakteristik genetik berbeda, sehingga responnya pun berbeda. Gitu. Iya. Nah, kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol sedikit ya, Dok ya, soal mutasi dari SARS-CoV-2 ini. Nah, dokter itu sempat bilang karena mutasi ini
penyebaran dari COVID-19 ini semakin lebar, terus yang terinfeksi itu bisa semakin banyak. Gitu ya, Dok ya? Ya, jadi daya tularnya lebih cepat dan lebih menular dibandingkan SARS-CoV-2 yang sekarang kita kenal. Sebetulnya di Inggris itu baru dilaporkan. Mungkin saja di daerah-daerah lain itu sudah ada strain seperti itu, sudah ada mutasi itu. Bukan dari Inggris nyebar ke seluruh daerah, enggak. Mungkin saja di daerah lain sudah ada beberapa mutasi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak pernah diperiksa. Karena gini, pemeriksaan kita itu melakukan pemeriksaan itu positif atau negatif, tapi tidak bisa menentukan jenisnya SARS-CoV-2 jenis apa, karena harus namanya susunan genetikanya itu, susunan genetikanya, yang mana susunan genetikanya itu menentukan jenis SARS-CoV-2-nya. Gitu. Sama kayak apel nih, apel kan ada apel Medan, ada apel Malang, ada apel Bali dan sebagainya, sama-sama apel gitu. Tetapi kan berbeda rasa manisnya ya, rasa kalorinya gitu. Nah, mungkin saja nih ya, jenis virus tersebut sudah tersebar di seluruh negara, tetapi mungkin tidak dilaporkan. Harusnya kan dilaporkan nih, yang di Wuhan tuh apa sih jenisnya, susunan basanya seperti apa. Nah, kemudian yang sekarang ini susunan basa nitrogennya, susunan genetiknya itu apa. Nah, itu kurangnya kita itu kan namanya tidak pemeriksaan itu ada namanya penyetoran bank genetik, namanya genom. Nah, harus diatur nih, saya kena. Nah, saya kena yang jenis yang mana? Apakah sudah bermutasi atau belum? Kan saya tidak tahu nih. Taunya positif aja. Corona yang mana belum tahu nih, gitu. Karena mungkin ada beberapa kan laporan namanya reinfeksi, infeksi kembali untuk kedua kalinya. Nah, yang kedua kalinya ini mungkin saja yang pertama itu SARS-CoV-2 yang jenis A, kemudian yang kedua ini jenis B gitu. Mungkin saja seperti itu. Karena kalau misalnya sudah terkena yang A dalam kurun waktu 3 bulan, itu tubuh kita sudah diberikan kekebalan secara alamiah, secara dapatan oleh tubuh kita sendiri. Nah, kok bisa kena infeksi? Mungkin infeksi yang kedua itu strainnya berbeda. Sudah ada perbedaan strain di situ, perbedaan jenis gitu. Oh ya, jadi kalau orang yang dia sudah sembuh dari COVID, terus dia kena lagi sama yang bermutasi ini, dia bisa kembali ketularan itu, Dok ya? Bisa kembali positif lagi ya? Ya, bisa infeksi. Jadi bisa infeksi berulang dengan strain yang berbeda gitu. Iya. Kalau dia udah infeksi berulang itu dia kondisinya apakah akan sama seperti yang sebelumnya atau mungkin dia lebih parah atau gimana gitu, Dok? Oke. Belum ada laporan lebih parah atau lebih ringan gitu, karena tergantung dari sistem pertahanan tubuh kita. Lagi-lagi bergantung pada fit atau tidaknya sistem pertahanan tubuh kita. Ada yang lebih parah, jadi ada laporan juga yang gejala kedua lebih parah. Ada juga gejala kedua tuh sama aja, ada juga gejala kedua cuma ringan aja, awalnya sedang tuh ringan gitu. Nah, masing-masing respon tersebut tergantung dari ketahanan tubuh kita untuk menghasilkan antibodi, mempertahankan tubuh kita dari serangan virus tersebut gitu. Balik lagi ke dalam pertahanan tubuh kita. Nah, kenapa banyak orang yang bergejala berat? Karena dia memiliki komorbid. Komorbid itu adalah penyakit lain yang berkontribusi untuk terjadinya perberatan gejala dari COVID. Contohnya adalah diabetes. Contohnya lagi adalah hipertensi. Kemudian gagal ginjal pada pasien dengan cuci darah, pasien stroke, kemudian pasien yang kelainan hati, ya. Nah, itu adalah penyakit-penyakit penyerta yang ketika terkena COVID, dia akan lebih parah gejalanya dan angka kematiannya cukup tinggi. Tapi jangan salah, ada orang yang tanpa komorbid, usia muda, olahragawan, kena COVID dengan gejala berat loh. Ada yang seperti itu, 0, sekian. Nah, yang kita harapkan adalah, yang kita semua harapkan ya, mungkin semua orang yang dengar juga, kalaupun kena ya jangan berat lah. Kalau bisa jangan kena gitu. Iya. Kalaupun kena ya jangan berat, yang ringan aja. Sehingga kita dapat pertahanan tubuh. Tapi jangan mentang-mentang udah dapat vaksin, sama kayak kalau vaksin beda nih. Kalau vaksin itu sama, kalau saya jatuhnya sudah divaksin alami karena virusnya sudah masuk dan saya membentuk kekebalan sendiri. Nah, kalau orang divaksin
pada orang yang belum pernah terkena COVID. Makanya pencegahan. Diberikan virusnya, yang mana ketika virusnya tersebut diberikan ke dalam tubuh si orang ini, virusnya itu lemah. Dia membentuk antibodi di dalam tubuh, membentuk pertahanan, akan tetapi tidak menimbulkan kesakitan pada pasien, pada orang yang divaksin itu. Nah, oleh karena itu, untuk membentuk suatu kekebalan komunitas ada dua cara. Yang pertama divaksin, atau yang kedua kena semua. Kalau semua seorang sedunia udah kena semua, ya berakhir. Gitu loh. Atau ya kalau banyak yang kena kan berapa persen akan meninggal kan, berapa persen akan terjadi gejala berat gitu loh. Nah, kalau kriterianya kan kalau pemberian vaksin itu masih tanda tanya nih, yang sudah pernah kena divaksin lagi atau enggak masih tanda tanya nih. Karena saya baca di kriterianya yang diberikan vaksin adalah orang yang belum pernah kena COVID dan tanpa komorbid. Usianya kurang dari 18 tahun dan antara 18 tahun sampai dengan 59 tahun. Di atas 60 sampai dengan di atas sampai dengan 60 itu tidak direkomendasikan. Yang diharapkan kekebalan yang dibentuk dari orang dewasa ini 18 sampai dengan 59 tahun ini bisa memberikan perlindungan kepada usia-usia tua dan usia anak-anak. Jadi semakin banyak orang yang memiliki antibodi dalam tubuhnya, itu akan memberikan perlindungan kepada komunitasnya gitu. Kenapa? Karena dia tidak kena. Iya. Itu ngomong-ngomong soal vaksin, itu vaksin yang sering disebut-sebut itu vaksin Sinovac. Bener nggak sih itu, Dok? Betul. Betul ya? Ada banyak, ada 70-an yang perusahaan yang mengembangkan vaksin. Tapi yang sudah melakukan penelitian sampai dengan tahap uji fase 3 itu kan Pfizer, Moderna, Sputnik ya di Rusia, kemudian di Amerika, ada yang di Eropa. Nah, itu sudah lulus uji fase 3. Beberapa negara pun sudah memesan, ada yang memesan Pfizer, Moderna, dan sebagainya. Nah, di Indonesia kan Sinovac. Sebetulnya di Indonesia juga kan dilakukan penelitian di Bandung itu, yang dinamakan uji vaksin merah putih. Nah, saya lebih mendukung penelitian itu yang diambil subjek adalah orang-orang Indonesia. Karena nanti kan menimbulkan responnya ketahuan nih. Nah, masing-masing respon itu tergantung dari genetika. Kalau ternyata efektif di Cina, efektif di Amerika atau di Brazil, apakah efektif untuk orang Indonesia? Nah, oleh karena itu, ketika uji klinik yang memakai subjek Indonesia, saya mendukung sekali. Kenapa? Karena ketika respon itu terjadi, sedikit banyak itu menggambarkan respon yang terjadi pada seluruh masyarakat di Indonesia. Karena secara genetik orang Amerika Latin dengan Indonesia, dengan Eropa itu kan berbeda. Dan akan menimbulkan efek pun yang berbeda. Respon pembentukan imunnya pun berbeda gitu. Sembuh dari COVID, terus dia kena COVID lagi yang sudah bermutasi ini, dia bisa ketularan lagi, Dok ya? Nah, itu kemungkinan bisa gitu. Tapi itu artinya dia ada kemungkinan dia bisa, kalau memang benar-benar ini sudah bermutasi si SARS-CoV-2 ini, itu ada kemungkinan nggak, Dok, dia juga bisa dapat vaksin, Dok, biar dia nggak kena lagi yang kedua kalinya. Nah, itu dia masih kita, karena ini kan penyakit baru, oleh karena itu kita itu harus melakukan penelitian lanjutan. Misalnya orang yang sudah kena vaksin, sudah pernah divaksin, berapa persen yang terkena COVID yang jenis baru dan sebagainya. Dan perlu penelitian makanya. Jadi uji klinis itu ada 4 sebetulnya. Uji klinis fase 1, fase 2, fase 3. Kalau fase 1 ini untuk melihat aman atau tidak pada manusia. Yang kedua pada skala yang kecil untuk melihat efektivitasnya. Nah, yang ketiga itu adalah fase 3 adalah dengan skala yang besar. Dengan skala yang besar, kemudian kalau sudah lulus sudah bisa dipasarkan. Nah, tapi ada namanya fase 4. Fase 4 itu adalah penelitian post marketing product namanya. Post marketing surveillance. Jadi ketika vaksin ini sudah dipakai di seluruh dunia, apakah ada laporan efek samping yang tidak kita temukan saat uji fase 3 gitu. Jadi penelitian itu terus berkembang. Iya. Jadi sebenarnya yang disebut orang itu dia COVID baru itu sebenarnya bukan baru, dia bermutasi aja itu, Dok ya, sebenarnya itu bermutasi, ya. Bermutasi, kemudian
mutasi tersebut akan merubah struktur protein yang ada di dalam virus tersebut gitu. Yang mana akan berbeda bentuknya. Tubuh kita ini ngerasa ini virus yang kemana bukan nih gitu. Iya. Tapi tidak dilaporkan bahwa SARS-CoV-2 jenis baru ini memiliki daya menimbulkan kematian lebih banyak, tidak dilaporkan. Hanya saja memiliki daya tular lebih cepat dibandingkan SARS-CoV-2 yang awal. Iya. Nah, Dok, selain heboh soal si mutasi ini, Dok ya, juga belakangan ini banyak diomongin mengenai gejala yang katanya itu gejala baru dari COVID-19 ini. Katanya penciumannya saya lupa istilahnya tuh, katanya penciumannya berbeda. Terus dia juga mengalami kebingungan gitu, kayak orang linglung gitu. Emang ini memang dia ini gejala lama atau dia gejala yang baru timbul gara-gara si mutasi dari SARS-CoV-2 ini, Dok? Sebetulnya mungkin saja nih. Kalau anosmia memang sudah dilaporkan, kehilangan penciuman, kemudian augesia, kehilangan pengecapan. Nah, mungkin saja ada penghiduan yang berbeda ketika nyium bau melati, keciumnya bau bougainville gitu. Nah, itu namanya adalah parosmia. Nah, ya kan? Nah, mungkin saja itu tuh gejalanya sudah ada, tetapi tidak dilaporkan saja dan tidak merasa bahwa itu ada gejala COVID gitu loh. Karena kita butuh penelitian. Butuh penelitian. Sebenarnya gejalanya sudah ada, apa mungkin tidak dilaporkan? Nah, gitu. Karena ini kan penyakit baru, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut, entah dari terapinya, gejalanya, gitu. Dulu aja contoh ya. Dulu aja masker hanya pada orang yang sakit, yang sehat nggak usah pakai masker. Buktinya sekarang apa? Semua orang pakai masker. Kenapa? Karena ada orang yang tanpa gejala. Nah, berubah. Kloroquine dulu, obat kloroquine untuk COVID. Dulu dipakai kloroquine. Ternyata penelitian terbaru tidak ada manfaatnya. Mau dikasih kloroquine, nggak dikasih kloroquine, sama aja efeknya. Tidak meningkatkan angka kesembuhan, tidak menurunkan angka length of stay, masa rawat di rumah sakit, tidak gitu. Nah, ini terus berkembang terus tuh. Apa mungkin nih plasma konvalesen katanya baik. Kalau penelitiannya gimana? Nah, berkembang lagi nanti gitu. Tetapi berdasarkan penelitian yang sekarang, ya kita ikutin pedoman yang sekarang aja dulu sampai dengan ada penelitian lebih lanjut. Oh iya, pantas aja saya banyak baca di Google ya, Dok ya. COVID ini masih butuh penelitian yang panjang katanya gitu. Emang benar, berarti benar ya kayak gitu, Dok ya, yang saya baca itu. Ya. Nah, Dok, sekarang ini, Dok ya, ini kan yang tertular virus, saya nyebut bukan virus ya, yang tertular COVID ini kan sudah semakin banyak. Nah, boleh dong, Dok, diceritakan itu, ini buat edukasi ke masyarakat ya, Dok ya, biar edukasi ke masyarakat, biar pada takut ketularan COVID. Soalnya saya jujur aja, Dok, saya pernah ketemu sama ibu-ibu, waktu itu saya nggak sengaja ketemu di Pasar Tengah, dia nggak mau pakai masker sama sekali, dia bilang katanya COVID itu bohong. Ada itu. Iya, COVID bohong sampai dengan dia percaya bahwa dia lagi sakit. Iya. Dan sakitnya tuh sedang sampai dengan berat loh. Kalau sakit ringan biasa aja, saya nggak ngerasa sakit gitu. Ada, Dok, saya seminggu lalu ketemu. Sakit sedang dan berat sampai dengan kritis baru sadar bahwa COVID itu ada. Iya. Baru sadar. Iya, katanya. Kalau misalnya ringan-ringan saja, ngerasa nggak sakit ya wes, berarti ngerasa biasa aja penyakitnya. Itu kalau kena yang ringan. Kalau kena yang sedang gimana? Kalau kena yang berat gimana? Kalau yang kritis gimana? Nah itu loh. Karena mungkin dia kena dulu ya, Dok ya, baru nyadar ya. 1 juta orang sudah meninggal, 1,77 juta orang yang meninggal di dunia karena COVID. Ya mungkin karena kurang literasi masyarakat yang masih abai protokol kesehatan. Iya. Nah, Dok, saya gini, Dok, dokter kan sampai sekarang masih positif ya, Dok ya? Masih. Nah, Dok, itu dokter kalau saya boleh tahu, dokter itu ketularannya dari mana sih, Dok? Dan mulai merasakan gejala itu kapan? Terus gejalanya itu apa saja yang dokter rasakan? Ya, kalau ketularan dari mana sih ya bingung dari mana. Karena saya kan juga periksa pasien, mungkin ketularan dari pasien atau di luar.
misalnya saya lagi aktivitas di luar, lalai mungkin masker kebuka atau tidak kencang, tidak rapat. Bisa juga mungkin karena kolega, bisa ada kolega yang positif tapi tanpa gejala, terus menularkan ke saya. Oleh karena itu dimanapun berada protokol kesehatan, pakai masker, ya. Kalau misalnya habis megang apa-apa di luar, cuci tangan. Karena takutnya ketika kita megang benda-benda yang di luar itu mengandung virus gitu, virus SARS-CoV-2. Sehingga ketika megang di tempat lain, megang gagang pintu misalnya, terus megang hidung, megang mata gitu. Oleh karena itu sering cuci tangan gitu. Iya, dokter udah mulai merasakan gejala tuh tanggal berapa, Dok? Dan gejalanya apa saja yang dokter rasakan itu, Dok? Tanggal 6 sebenarnya sudah nggak enak ya. Tanggal 1 Desember sebenarnya sudah nggak enak badan, udah nggak, tapi nggak ada demam. Saya swab pertama di tanggal 2 atau 3 lupa saya, itu negatif. Tapi saya udah nggak enak badan sebetulnya. Nah, puncak-puncaknya di hari Minggu malam. Minggu malam sudah demam tinggi, kemudian tidak enak badan ya. Kemudian hilang penciuman. Hari Senin saya tidak masuk kerja, izin. Kemudian badan pegel-pegel semua di hari Senin tanggal 7. Tanggal 8 saya swab, ternyata hasilnya positif. Kemudian tanggal 9, ingat banget saya, tanggal 9 pada saat pencoblosan, saya tidak ikut nyoblos karena kondisi sedang sakit. Akhirnya isolasi di rumah sakit, pulang saya tanggal 16 Desember, saya pulang untuk melanjutkan isolasi di rumah. Alhamdulillah tidak ada infeksi paru, hanya gejala-gejala ringan saja sih. Dan sebetulnya sampai 14 hari itu gejala masih ada. Dan sekarang alhamdulillah sudah sehat ya, sudah enakan dan bisa ikut diundang Tribun Lampung lagi untuk memberikan edukasi. Nanti ada swab lagi, Dok, nanti? Ya, swab lagi ada, karena terakhir saya swab masih positif. Mungkin butuh 1 bulan. Kayak seperti apa yang Gubernur Jakarta itu kan 28 hari. 28 hari isolasi, kemudian Ustadz Yusuf Mansur ya yang positif juga, yang sudah keluar rumah sakit katanya. Sekarang Agim positif, kemudian banyak tokoh-tokoh lain juga positif. Iya. Nah, kalau saya boleh tahu nih, Dok, sebenarnya saya juga penasaran sih, Dok. Dokter kan waktu dinyatakan positif itu dokter kan isolasi di rumah sakit ya, Dok ya. Saya sebenarnya udah nggak sih dokter lagi isolasi itu dari statusnya. Saya kan pemerhati medsos, Dok. Jadi ya kok dokter ini kok update status 3 hari berturut-turut di tempat yang sama gitu. Iya. Nah, Dok, gimana sih, Dok, selain minum obat, apa saja gitu yang dokter lakukan sampai dokter bisa kembali sehat gitu, Dok? Sekarang kan dokter sudah merasa sehat lagi, Dok ya? Ya, istirahat aja sebenarnya, istirahat, minum obat teratur, minum susu, makan buah, makan bergizi lah ya. Tapi memang gejala-gejala awal seminggu pertama itu tidak nafsu makan. Dikasih apa aja tuh nggak enak perutnya, mual. Tapi alhamdulillah sekarang sih sudah enakan gitu ya. Jadi dokter tetap minum obat, tetap makan yang sehat gitu ya. Olahraga juga nggak, Dok, selama di isolasi itu, Dok? Selama isolasi itu cuma peregangan aja, stretching aja. Terus setelah 1 minggu isolasi di rumah, kemudian baru banyak jemur. Kemudian aerobik, lihat di YouTube gitu ya, 30 menit pembakaran yang aerobik saja, itu ya kegiatan-kegiatan di rumah. Belum berani sepedahan kan tempat terbuka. Iya. Tapi nih, Dok, saya salutnya sama dokter itu, kalau saya mendengar beberapa cerita orang yang sudah terinfeksi COVID itu, kebanyakan mereka itu ketika mereka terinfeksi itu mereka down, gitu kan. Kayak udah putus asa gitu. Tapi saya lihat dokter masih tetap aktif, jadi pembicara di sana-sini, tetap ceria di medsos gitu. Kayak nggak ada apa-apa gitu, Dok. Itu kok bisa gitu? Gimana caranya dokter bisa sepositif kalau ini, berpikiran positif itu akan membangun sistem pertahanan tubuh lebih baik. Jadi kalau misalnya kita terlena dengan nasib, misalnya kena COVID itu bukan segalanya, bukan. Kan apalagi gejalanya ringan. Ya, kalau berat baru tuh. Nah, dukungan psikologis pada pasien-pasien COVID pun penting. Jangan dikucilkan, gitu. Jangan dikucilkan. Karena kalau dikucilkan nambah berat, nambah berat. Penyembuhannya agak lama. Karena kan sistem pertahanan tubuh itu bergantung erat dengan kondisi psikis kita. Jadi saya isi
isolasi kan di rumah kan sendirian, jadi bosen gitu ya, bosen. Nah, oleh karena itu ngisi-ngisi kegiatan edukasi itu lebih enak, dan itu saya kan lebih curious, lebih apa ya, lebih konsen di arah sana, sehingga saya lanjutkan saja karena itu menyenangkan buat saya gitu. Bisa berbagi berbagi pengalaman, itu juga menjadikan kita bukan semakin kurang ilmunya, bahkan bertambah pahala juga gitu kan ya. Iya, dan dokter juga masih ngasih kuliah ya, Dok ya? Masih ya? kuliah online masih. Iya, ini saya salut sama dokter loh, masih ceria gitu. Jadi orang banyak yang nggak tahu gitu kalau dokter positif ya kan, Dok? Iya. Ya. Tapi Dok, kalau saya boleh tahu itu, tapi untung kayaknya keluarga dokter nggak di sini kayaknya ya, nggak di Lampung ya Enggak. kayaknya. Walaupun di sini kan saya isolasi, saya pindahkan ke yang lain dulu. Sebetulnya untuk kriteria sembuh selesai isolasi itu berdasarkan pedoman pelaksanaan ya, tata laksana COVID itu, yang gejala ringan itu 10+3 itu sudah selesai isolasi. Dan pun virus yang ada di dalam tubuh itu sudah mati. Kalaupun masih positif, itu tinggal bangkai-bangkainya saja. PCR itu kan tidak mendeteksi, tidak bisa membedakan deteksi ini virus hidup atau virus mati. Yang penting materinya ada. Mungkin tangannya, jadi dalam bentuk tubuh nih. Kalau hari 0 sampai 14 ke positif, dia hidup. Tetapi pada hari ke-20 sampai hari ke-30 itu sudah ada, tapi bangkai-bangkainya saja. Nah, kekurangan di alat kita itu di PCR itu adalah dia hanya bisa mendeteksi bagian-bagian tubuh. Kalau ada bagian tubuh, ada tangannya, oh ini nih positif nih, padahal belum tentu dia hidup apa enggak. Dibuktikan dari penelitian bahwa hari ke-14 tuh si virus itu udah mati, walaupun dia masih positif, unsur-unsurnya masih ada di dalam tubuh si penderita, tetapi sudah mati sebetulnya, dan memiliki daya tular yang rendah gitu. Nah, oleh karena itu ya udah, yang penting kalau udah lebih dari 13 hari selesai isolasi, kita tunggu saja isolasi 14 hari lagi ya, sampai dengan 28 hari. Kalau target saya sih semoga aja kalaupun dievaluasi swabnya negatif dan saya sudah ada kekebalan tubuh, kekebalan ya, imunoglobulin, dan bisa beraktivitas lagi seperti semula gitu. Iya. Itu nanti dokter rencananya akan swab lagi kapan, Dok? Swab lagi mungkin minggu depan ya. Ini kan hari ke-22 saya isolasi. Oh, minggu depan ya, Dok ya, isolasi ya. Isolasi swab lagi. Kalau hasilnya negatif berarti itu swabnya sekali aja, Dok ya? Untuk berdasarkan kriteria hasil swab, kalau swab dikatakan sudah sembuh adalah ketika swab 2 kali. Negatif. Oh, 2 kali. Jadi minggu depan nanti 2 kali gitu. Jadi ya, apapun hasilnya nanti apa masih berbeda hari, misalnya Seninnya di swab, Selasa negatif hasilnya, Selasa swab lagi untuk konfirmasi. Gitu. Tetapi sebetulnya tadi setelah selesai isolasi, virusnya sebenarnya sudah mati. Tapi untuk memastikan gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya setelah swab 2 kali minggu depan, dokter negatif, ya udah, Dok ya. Berarti udah negatif dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa, Dok ya? Iya, sebenarnya sekarang juga sudah bisa beraktivitas, tapi ya kebanyakan tempat kerja itu membolehkan orang post-COVID itu kembali bisa bekerja kalau swabnya negatif. Karena gambling juga. Mungkin virusnya udah mati, takutnya kan menular gitu. Yang ditakutkan seperti itu. Iya. Nah, tapi nanti dokter kalau begitu negatif langsung kerja atau mau apa dulu, Dok? Kerja dulu lah. Kerja, tetap kerja ya. Iya, kerja kan kalau tenaga kesehatan yang lain, misalnya ada satu tenaga kesehatan yang sakit nih, isolasi. Tenaga kesehatan yang lain akan terbebani itu. Karena harus kerja 2 kali. Nah, oleh karena itu kematian tenaga kesehatan itu menjadi konsen harusnya. Ketika ada ratusan orang yang sudah meninggal, berarti itu sudah ada terjadi health service failure namanya, kegagalan pelayanan kesehatan. Kalau memang ada perawat yang meninggal, dokter yang meninggal akibat dari COVID. Iya. Kalau boleh tahu keluarga ada di mana, Dok? Keluarga masih ada di tempat saudara. Di mana? Tempat saudara ada. Oh, tempat saudara. Tapi masih di Lampung ya? Di Lampung, sudah di Lampung. Oh, sudah di Lampung. Itu waktu, kalau saya boleh tahu, itu waktu dokter dinyatakan positif, mereka sudah di Lampung? Belum. Oh, belum di Lampung. Di mana, Dok? Di luar kota ya? Luar kota. Sekarang sudah di dalam kota tapi masih terpisah.
Oh gitu. Jadi posisinya waktu dokter positif mereka nggak ada di Lampung ya? Belum ada. Iya. Nah dok, gimana nih dok? Ini kan vaksin ini kan belum masuk ya dok ya. Sembari Ya, menunggu vaksin, apa sih saran dokter itu ke orang-orang ini biar nggak ketularan? 3M dong, tetap 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, hindari kerumunan. Gitu. Heeh. Ingat pesan ibu. Nah, itulah ingat pesan ibu, ya itu doang. Walaupun sudah terkena COVID, tetap 3M. Walaupun misalnya sudah ternyata saya mau dekat-dekat sama temen sih, ya udah saya swab dulu ya, swabnya negatif, boleh nggak kumpul-kumpul? Belum tentu. Swab negatif itu bisa negatif palsu loh. Tergantung dari waktu pengambilan. Tadi ya yang saya katakan, saya itu udah bergejala 1 minggu. Di swab negatif, tapi kok saya ngerasa gak enak gitu. Iya, jadi tetap ya benar kata dokter Aditya ya 3M harga mati katanya. Iya, harga mati betul. Iya apalagi dia kemarin sempat curhat sama saya kata dia ngelihat liburan kayak gini sakit kepala dia katanya. Iya betul. Iya sakit kepala itu karena dia kan yang kerja di tempat yang tiap hari ngetes positif atau negatif gitu dok. Nah dok, halo dok. Ya terus? Nah, saya penasaran dok satu lagi dok, itu kabarnya setelah ini kan karena dokter positif makanya saya nanya sama dokter kabarnya setelah COVID, selain gejala COVID itu setelah COVID itu ada namanya post COVID syndrome. Oke. Itu benar apa enggak dok? Dokter merasakan itu enggak? Enggak sih, kalau post COVID syndrome itu adalah suatu gejala yang masih muncul walaupun PCR-nya negatif. Itu post COVID, long COVID namanya itu, post COVID syndrome. Banyak spektrumnya, terbanyak adalah kelelahan, ada sesak nafas, kemudian ada diare juga ada, penciumannya juga hilang, ya betul. Itu adalah simptom sisa-sisa dari COVID gitu, dan itu akan perlahan-lahan akan sembuh. Jadi teori gini, ketika virus itu sudah mati, proses radang dalam tubuh itu masih berlangsung. Akibatnya ada gejalanya masih ada, tetapi virusnya sudah mati, sudah sembuh gitu. Itu jadi nggak usah takut ya, banyak sekali tuh, nggak usah takut gejala tersebut, ya santai aja. Banyak kegiatan positif, kemudian aktivitas itu ya biasa aja lah. Ya, makan bergizi, olahraga, ya 3M. Oke dokter Darwi, sebelum saya tutup ada yang mau dokter sampaikan? Yang saya sampaikan kepada Tribuners, harap tetap patuhi protokol kesehatan, gitu ya. Pakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan, dan hindari kerumunan. Ini lagi liburan nih. Liburan kalau mau tegas, sekalian aja tuh tempat hiburan itu ditutup aja, biar nggak ada orang yang liburan. Nah ini tetap dibuka, gitu kan? Tetap dibuka, membuka celah untuk orang untuk liburan. Walaupun tapi rapid antigen itu memiliki sensitivitas dan spesifitas yang masing-masing. Gitu. Tapi kalaupun memang tempat hiburan ditutup gitu ya, akibatnya apa? Pemasukan berkurang, ekonomi apa kesehatan yang kita dulukan. Sebetulnya awal-awal kan ekonomi ya, ternyata nggak sehat. Akhirnya penting kesehatan gitu. Ya sebenarnya harus bareng-bareng kita jalan. Oleh karena itu, kalaupun masuk ke kantor, aktivitas biasa itu tetap protokol kesehatan. Kebanyakan orang menyangka bahwa teman sekantor inilah buka masker aja ngobrol biasa. Lah kalau misal salah satu positif kena semua loh itu, menular. Oleh karena itu, walaupun teman kantor, yang susah itu ada keluarga. Kluster keluarga agak susah. Kenapa? Karena ketika ada satu orang kena di kantor, dia ke rumah, interaksi sama istrinya, interaksi sama anaknya kena juga, istrinya kena juga. Itu yang susah. Itulah yang makanya kita semuanya menjaga diri ya. Setiap anggota keluarga itu pun harus tertib 3M semua. Kalau salah satu aja sudah kena, itu akan seperti efek domino. Satu kena, satu jatuh, semua jatuh. Itu aja yang saya sampaikan ya. Iya, baik Dokter Darwis, terima kasih atas waktunya dokter.
Iya, terima kasih dok ya atas waktunya. Semoga sehat ya terus ya dok ya. Dan Ya, bisa beraktivitas seperti biasa lagi. oke, terima kasih. Udah bisa live saya. Iya, oke dokter, terima kasih banyak atas waktunya. Oke. Iya, baik Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Darwis. Semoga obrolannya bermanfaat. Sampai jumpa di wawancara eksklusif berikutnya. Terima kasih.